Assalamualaikum, senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Pada episode kali ini kita akan membahas perubahan budaya kerja di Indonesia dengan visi core values berakhlak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah melaunching transformasi internal Kemenkes pada bulan Februari 2021. Transformasi internal Kemenkes berfokus pada program perubahan budaya kerja dengan visi core values berakhlak. Yuk simak podcast episode hari ini bersama Ibu Jamilah, adalah asisten manajer organisasi dan tata laksana di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu Mila. Halo, Apa kabar Ibu? alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Boleh memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Siapa tahu ada yang pengen kenalan gitu sama Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jamilah. Saat ini saya dipercaya sedang diberikan mandat oleh Pak Dirut sebagai asisten manajer organisasi dan tata laksana. Oke. Sebelumnya nih ya Ibu ya, kita kan mau bahas tentang perubahan budaya kerja ya Ibu. Di Rumah Sakit Umum Pusat Sita Nala ini Ibu udah bekerja berapa lama sih kalau boleh tahu? Saya di Sitanala itu saya baru hadir di Sitanala itu sejak Juni 2020. Sebelumnya saya bekerja di Kementerian Kesehatan di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, tepatnya itu. Saya udah keliling sebenarnya. Oh, udah keliling Bu. Jadi Kemana aja tuh Bu? Kayaknya udah pengalaman kerjanya sudah wah kemana-mana. Jadi saya masih di seputaran, kelilingnya masih di seputaran masih di seputaran. Ditjen Pelayanan Iya, iya, iya. Kesehatan. Sebelumnya itu waktu saya baru masuk di tahun 1988 sampai dengan 2007 itu saya 2007. dulu namanya kepegawaian. Oh, kepegawaian. Kepegawaian Ditjen Yankes itu. Lalu di 2007 sampai dengan 2012 saya ada di Direktorat Rujukan. Jadi direktorat di Ditjen Yankes itu dibagi beberapa direktorat. Nah, saya ada di salah satu direktorat yaitu di Direktorat Rujukan. Waktu itu saya tugasnya sebagai bendahara. Oh, bendahara. Nah, lalu di tahun 2017 sampai dengan 2019 saya dipindah. Sebenarnya bukan dipindah, saya minta pindah karena saya bosen. Oh, bosen. Ada jenuhnya juga ya Bu ya? Saya jenuh. Jenuh itu karena saya dari tahun cerita mengenai pengalaman kerja. Boleh. Di tahun 2004 itu setelah saya masuk kementerian itu, waktu itu ijazah saya SMA. Saya SMA. Lalu saya sekolah, saya selesai sekolah S1 itu dari Lembaga Administrasi Negara, makanya gelar saya ESOS itu tahun 2004. 2004 sampai 2012 itu saya dipercaya sebagai bendahara untuk kegiatan pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi. Tapi itu pembiayaannya dari Bank Dunia. Wow, Gitu. keren ya Ibu. Suatu amanat yang tanggung jawabnya luar biasa. Alhamdulillah. Diberikan kepercayaan. Jadi saya jadi bendahara. Lalu tahun 2007 itu karena program itu berpindah ada di Direktorat Rujukan, jadi saya berpindah ke Direktorat Rujukan, masih dengan posisi sebagai bendahara proyek. Lalu di tahun 2013 sampai dengan 2017 itu saya menjadi setelah lepas dari kegiatan proyek, saya menjadi bendahara untuk Direktorat Rujukan. Lalu saya bosen gitu kan. Aduh, saya bilang jenuhnya ya Bu ya. saya sekian tahun gitu kan jadi betul. bendahara, saya bosen saya bilang. Saya
menghubungi bagian keuangan gitu. Oke. "Saya bisa nggak Pak pindah ke sini?" Oh, Gitu kan. oh emang Ibu pengen pindah ke rumah sakit Pengen pindah saya Dr. ke bagian Sita Nala? keuangan waktu itu Oh, masih di Ditjen oh Yankes. di Saya pindah ke Kemenkes, heeh, sekretariat gitu. Terus dia bilang, "Kamu mau pindah ke sini, Mil?" mhm, "Iya, Pak." Terus, "Ya sudah kalau kamu mau pindah, kita mhm, proses pindahnya." Pindahlah saya ke bagian keuangan, waktu itu keuangan dan BMN. Di keuangan dan BMN saya ditawari lagi, "Kamu mau nggak, Mil, jadi bendahara lagi?" Bilang, "Aduh Pak, saya kan pindah nggak mau jadi iya, bendahara iya iya lagi," iya iya, saya bilang gitu. heeh, Terus, "Ya udah kamu maunya di mana?" "Pak, saya mau belajar. mmm, Saya pengen tahu gimana sih Pak pengelolaan BMN?" pengelolaan BMN, Ya, akhirnya saya "Oke, kamu belajar iya, mengelola BMN," bilang gitu. Wilayah saya waktu itu Jawa Timur dengan Sulawesi Barat Jawa tuh. Timur, Tapi itu tidak menutup kemungkinan mhm, karena kami kan setiap, minggu mhm, itu kami sudah membuat jadwal. Dalam oke. sebulan kami akan pergi ke mana aja, Oh keliling ya? keliling. Iya enak banget Bu Jamila, keliling kerjanya, Iya, heeh, saya keliling akhirnya. mhm, Saya bilang, waktu saya di PDSBK, mhm, itu saya juga keliling. keliling, Tapi saya hanya sebatas sampai di provinsi. oh mau Karena provinsi, pendidikan itu kan, bekerja sama dengan fakultas kedokteran, kan. oke, Jadi saya hanya sebatas di provinsi, tuh. mhm, Tapi kalau di, BMN, saya keliling sampai ke rumah sakit kabupaten, sampai ke rumah sakit tuh. kabupaten, Iya. Saya bilang, "Wah, ini kayaknya lebih menarik nih," saya iya, bilang gitu. Tapi apa mau dikata gitu kan, mhm, pada tahun 2019 akhir, iya, itu saya ditawarin tuh, pindah masih masih di Ditjen Yankes, pindah ke Direktorat, Pelayanan Kesehatan Primer. oke, Saya bilang, "Saya jadi apa Bu di situ?" oke, Saya mhm, bilang, eee, "Ya sudah, kamu jadi bendahara lagi." "Waduh," bendahara, saya bilang, "Saya jadi bendahara iya, lagi, Bu." mungkin Ibu sudah dipercaya untuk menjadi Iya, bendahara saya Bu, bilang, "Ya sudahlah," saya iya iya, bilang, saya terima kan, oke, karena kebetulan Kasubag TU-nya itu kan mhm, teman saya, "Mil bantu saya," gitu. mhm, "Ya deh," saya bilang, iya, "saya jadi bendahara lagi." Terus, "Kamu habis ini mau ke mana, Mil?" Gitu kan. Saya kalau bisa, saya mau pensiun di sini aja," saya bilang, oh, tuh. heeh "Ya heeh, sudah, Mil, kalau begitu aku bersyukur kalau kamu mau pensiun di sini," mhm, dia bilang gitu. "Oh ya deh." Eee, Ternyata awal Januari itu mhm, kan di 2020, saya dipanggil sama kepala bagian kepegawaian. mhm, Ditawarilah saya, "Mil, kamu mau nggak pindah ke Sitanala?" iya iya iya, Tuh, "Kan kamu deket dari rumah." Bilang, mhm, "Ke Sitanala? Emang bisa?" Saya bilang. heeh, Karena yang saya tahu saya beberapa kali mengajukan kan pindah, pindah, itu selalu ditahan sama Pak Ses. Pak mhm, Sesdijen tidak mengizinkan saya untuk pindah. iya iya, Saya bilang, "Bisa, mhm, bisa." bisa. Terus, "Ya sudah kamu siap-siap ya," katanya. Wow, enak loh Bu Jamila ditawarin, minta Akhirnya ditawarin. akhirnya saya senang. Heeh, Oh ya, terus saya pikir dia hanya, apa ya, main-main gitu kan. mhm, Saya nggak anggap gitu kan. Udah, saya diam aja, saya takut, karena saya takut nanti akan ditahan lagi gitu. iya iya, Tapi rupanya pada saat itu Pak Ses juga sudah izinin. Malah Pak mmm, Ses yang datang langsung ke sini? ke setelah saya habis pelantikan, Heeh, Pak Ses datang. Ya Pak Ses bilang, "Kamu baik-baik ya kerja di iya iya, sana?" "Iya Pak," saya bilang gitu. luar biasa. Oke Ibu, balik nih kita Baik-baik ke itu baik. sekarang Bu Mila di Mhm. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini di SDM ya Bu ya. Iya, Kita kan mau bahas mhm, core values berakhlak nih ya Bu ya. iya, Perubahan budaya kerja dengan visi core values berakhlak. mhm, Sebenarnya mhm. deskripsi perilaku core values berakhlak itu apa sih Bu? Oke, Mhm. sebelum saya menjawab pada deskripsinya, Iya, jadi mungkin saya, menjelaskan dulu mhm, sebenarnya
core value itu apa sih Iya, gitu kan betul, ya. heeh. Nah, core value itu adalah prinsip prinsip atau keyakinan dasar Mhm, yang dipegang teguh oleh seseorang atau organisasi dalam menjalankan aktivitas organisasi tersebut. mmm, Jadi core value itu mencerminkan, apa yang dianggap benar, apa yang oke, dianggap penting dan mhm, bermakna bagi individu maupun, oke, organisasi. Nah, berkaitan dengan core value ASN berakhlak, mhm mhm, itu adalah, penyeragaman nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, mhm itu, eee sehingga nantinya akan dapat menjadi pondasi budaya kerja ASN, mhm. sehingga dapat menjadi profesional ASN Oh, itu. jadi profesional ya Iya, ASN, disiplin, iya, betul, seperti itu. mhm, Nah, kalau tadi Mbak Des tanya mengenai, deskripsinya mhm, perilaku core value berakhlak, mhm core value berakhlak itu adalah, akronim atau singkatan dari bernya itu adalah berorientasi pelayanan, mhm, akuntabel, akuntabel, mhm, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi berakhlak. Nah, eee apa sih yang namanya berorientasi si pelayanan? mhm, Berorientasi pelayanan itu adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. mhm, Lalu kita juga melakukan perbaikan tiada henti. iya. Contohnya adalah, pembukaan poli hari Sabtu. Oh, sekarang poli sampai hari Sabtu Iya, ya? sampai hari Mhm Sabtu. mhm, Itu kan kita memenuhi kebutuhan masyarakat. betul Ibu, Jadi tidak hanya masyarakat tidak hanya bisa berobat hari Senin sampai Jumat saja, tapi iya, hari Sabtu pun di hari-hari ada. weekend ya, kadang orang Iya, juga butuh waktu libur iya, untuk berobat, bener betul. Ibu, Karena kan rumah sakit lain pun sudah mhm, mulai, membuka untuk mhm, itu gitu, rumah sakit iya swasta itu sudah membuka untuk iya, poli hari Sabtu. betul, Lalu ada juga kan kita, dengan adanya Google Review, iya, itu kan yang disampaikan oleh, konsumen. mhm Nah, itu kita mengembangkan mhm, dan, meningkatkan layanan kita, betul, supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik terus lebih kan. maju terdepan, Iya, ya kan, perbaikan tiada iya henti itu untuk betul, peningkatan pelayanan kita, ya. Lalu untuk akuntabel, mhm, akuntabel itu adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. mhm, Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, iya, efektif, dan efisien, mhm, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Contohnya adalah kita menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. iya, Misalnya kita menggunakan AC, oh, komputer komputer. gitu kan. Nah, AC dan komputer itu harus kita matikan pada saat kita tidak gunakan atau pada saat kita pulang. Oh, selesai Makanya kita menggunakannya ya, kita iya, harus mati-matiin, mhm, karena itu aset negara, aset negara bayarnya juga yang negara. membayar. Kita harus menggunakan Kita fasilitas itu dengan baik dan Dengan baik, tepat iya dan betul, benar. efektif Iya, dan efektif, efisien gitu betul. kan. Seperti Bapak kan juga bilang kan Mhm, berkali Pak Dirut itu juga selalu mengingatkan kita iya untuk betul. mematikan AC kalau di ruang rawat itu tidak ada pasiennya, Betul kosong, betul. dimatikan AC-nya. Mhm Kita juga di ruang kerja kita, mhm. kalau kita mau pulang kita mesti periksa AC, lalu kita periksa juga komputer kita Komputer apakah kita. sudah mati atau belum, Betul betul itu. Ibu. Ya, Mhm lalu dengan kompeten. mhm. Kompeten itu adalah meningkatkan kompetensi diri, menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah sekarang ini Iya, kan mhm. seperti itu, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Contohnya kita, memberi kesempatan, kepada para pegawai untuk melanjutkan pendidikan. Oh, Tuh. sekolah lagi. Sekolah lagi. Sekarang Mhm. kan juga banyak kan teman-teman Iya, kita yang di manajemen, lalu kalaupun ada staf juga bisa untuk, melanjutkan pendidikan betul gitu Ibu. kan. Penting itu. Iya. Lalu ada satu yang masih,
terbaru. Apa tuh, Bu? Itu kan kemarin teman-teman Karu, Mhm, itu kepala ruangan dan ada sebagian asmen mhm. yang mengikuti pelatihan dasar di Pelatihan Rindam dasar. Jaya. Latsar itu Ya, ya, betul Latsar dikirim ya tuh, itu. Ibu. Nanti Iya, ada lagi nggak tuh, Bu, ada. selanjutnya? Nanti selanjutnya Ada. akan ada, Oh, oke. ada batch 2 Ada nanti, batch 2, ya, oke. heeh. Oke, itu kan kaitannya dengan kompeten. Mhm, Lalu dengan harmonis. iya, Dengan harmonis itu kita menghargai setiap orang, mhm, apapun latar belakangnya, betul. itu. Lalu, suka menolong orang lain, Mhm, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contohnya apa? iya, Contohnya kita, membantu orang lain, mhm, suka menolong orang lain mhm, itu kita memberikan santunan yatim yang oke. terbaru kan, Ya kemarin ya, kemarin Bapak kan, direktur kita. Pak Dirut itu Mhm, memberikan santunan yatim, lalu kita mengadakan kurban kurban yang setiap tahun. sebelum-sebelumnya Mhm, rumah sakit kita belum pernah melaksanakan kurban kurban. bersama-sama, gitu Sekarang kan. jadi mudah ya, Bu, Sekarang ya. jadi Terima mudah kasih ya itu. untuk Kita Bapak harus berterima kasih direktur. sama Pak Dirut, Karena kita jadi mudah untuk berkurban, berkurban kita betul. untuk, menolong orang lain gitu Benar. kan. Lalu, bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja kita yang kondusif, Iya. itu ya kita mengadakan pengajian Nah, bersama, iya, senam pagi, senam dengan begitu pagi. kan kita bisa saling bersilaturahmi Jadi gitu kita kan. tahu nih karyawan-karyawan kan karena kita Iya, bisa bertatap muka, oh ini orang betul. keuangan, Iya, ini orang SDM. Jadi betul kita nggak di betul satu ruang lingkup aja, kita betul butuh keluar, betul betul. Ibu. Iya, Itu Pak mhm. Direktur sangat luar biasa ya. Pokoknya Bapak is the best. Betul betul. Kita jadi kenal Iya, semuanya. heeh. Jadi memang banyak program-program Bapak Mhm. yang mungkin kita orang awal-awalnya kita, "Ih ngapain sih?" Gitu Iya kan, iya iya begitu, iya. gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu kita, "Oh ternyata maksudnya Bapak tuh seperti Ini, ini," gitu kan. betul. Jadi Menjalin tali heeh, silaturahmi. iya, jadi kan membawa pada kebaikan, gitu, Betul. ya. Lalu kita kepada loyal. Oh, iya. Loyal itu adalah kita memegang teguh nih Mhm. ideologi Iya iya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Mhm. 1945, kita juga, NKRI, gitu kan, NKRI, NKRI harga harga mati. mati katanya. Betul, Ibu. NKRI harga mati, pokoknya nggak bisa ada yang Nggak ini, bisa ada yang mengganggu ganggu. itu. Tidak bisa Nah, diganggu gugat, iya. itu udah ketok palu tuh. Nah, contohnya apa? Iya, Contohnya kita mengadakan, upacara pada hari-hari besar nasional gitu kan. betul. Lalu, pada hari misalnya hari kemerdekaan, Itu udah lalu pasti. heeh, lalu kita juga apel pagi. Apel Apel pagi, pagi itu juga menunjukkan loyalitas loyalitas loyalitas, kita ya, kepada rumah sakit iya, kita. Tuh, betul. gitu. Kita harus menunjukkan itu. Jadi kita juga merahasiakan, hal-hal yang harus kita rahasiakan. Iya, Jangan kita rahasia rumah sakit kita sebarluaskan ke mana-mana, gitu kan. betul. Itulah, itu adalah bagian dari loyalitas. Betul, Ibu. Nah, selanjutnya berakhlak itu ada adaptif. Adaptif itu Adaptif. adalah, cepat menyesuaikan diri Mhm, terhadap, perubahan. Lalu kita juga terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, iya. bertindak proaktif. Contohnya kita berinovasi, itu kita mengadakan lomba-lomba. Oh, Lomba-lomba lomba-lomba. untuk pegawai, apa sih inovasi mereka. Nah, Oh, lomba inovasi. iya, lomba Mhm, inovasi. Tujuannya itu sebenarnya adalah, kita menciptakan inovasi mhm, untuk bagaimana kita mengerjakan kerjaan kita supaya bisa lebih baik gitu kan. Terus, mhm. dengan inovasi ini kita bisa mengerjakan itu dengan lebih cepat Ya, gitu, tidak lebih monoton efektif. juga ya. Iya, Harus ada seperti itu. Harus perubahan-perubahan. ada perubahan. Mhm, Karena sekarang ini kita, dengan adanya perubahan budaya kerja, mhm, itu kita mengarah kepada digital. digital. Jadi segala sesuatunya sekarang digital. Bahkan karena saya arsivaris, Iya arsip pun sekarang harus menjadi arsip digital. iya, sekarang apa-apa digital sih ya, Digital Bu, ya, semuanya. heeh. Tata persuratan pun kan sekarang sudah digital.
Iya, harus dengan ada di aplikasi Sri aplikasi, Kandi. harus di-upload, apa aja harus Iya, update, jangan iya, sampai ketinggalan. begitu. Itu Iya, adaptif namanya. betul. Lalu yang terakhir, Mhm, yang terakhir itu adalah kolaboratif. kolaboratif. Nah, kolaboratif itu adalah memberikan kesempatan Mhm, kepada berbagai pihak untuk memberikan kontribusi. mmm, Lalu kita juga terbuka dalam mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak luar, ya, pihak dan menggerakkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contohnya adalah kita yang terbaru adalah bakti sosial oh, bakti sosial yang kemarin tuh di ya? Pandeglang. Iya, HUT Nah, ya, HUT iya, dalam Sitanala, rangka heeh, HUT Sitanala. mhm, Itu bakti sosial adalah kolaboratif antara Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala dengan Dinas Kesehatan iya iya dan iya. pemerintah kabupaten setempat. Dalam hal ini Kabupaten Pandeglang. Ya, luar biasa sih acara Baksos itu sangat Iya, membantu sangat membantu masyarakat. masyarakat yang Iya, jauh dari tempat betul. untuk berobat ke rumah sakit. Masyarakat itu Mhm, pada saat Baksos itu antusiasmenya sangat itu besar banget. sangat besar, Bu. Iya, dibandingkan pada saat kita Baksos di, Rangkas Bitung Oh, di tahun sebelumnya juga udah sebelumnya penuh ya? itu, Mhm, pasiennya itu 2 kali lipat. lebih Kalau di banyak. Rangkas Bitung itu Mhm kita hanya 800 pasien, mhm. Wow, kemarin itu kita bisa mencapai 1.300 pasien. 1.300. Sebenarnya 800 itu juga sudah Sudah banyak banyak. sekali. Ini 2 Itu kali pun lipat, mhm, masyarakat masih minta, masih "Kapan minta. lagi dong?" Gitu. Wah, kapan lagi, luar Iya, biasa karena ya, heeh. baru hanya si Tanala yang mengadakan baksos di sana. Apalagi benar-benar ke daerah yang terpencil yang Iya, benar-benar masyarakat membutuhkan itu. sangat-sangat membutuhkan Iya, itu. betul. Nanti mungkin tahun depan mungkin akan ada lagi ya Insya baksosnya, Allah ada heeh. lagi. Nanti kita bilang sama Pak Dirut. Iya, betul. Betul betul. Itu pasti sih sangat berguna sekali sih menurut aku Iya, acara-acara baksos kayak betul. gitu. Mhm. Lalu selain itu kan kita juga Mhm Untuk nilai tambah kita mhm. gitu kan, kita juga mengadakan kerjasama Kerjasama. dengan, universitas-universitas gitu kan. Mhm. Dalam hal ini kan fakultas kedokteran. Mhm. Apalagi kita mau, menjadikan rumah sakit kita sebagai rumah sakit pendidikan utama. Iya iya, betul. Gitu. Kalau selama ini kita hanya ada koas, nanti Mhm. kalau sudah menjadi rumah sakit pendidikan utama, kita bisa mempunyai PPDS. Nah, PPDS. PPDS, jadi dokter spesialis yang belajar di sini. Itu Oke. Benar. hebat kan? Bukannya luar biasa. Menurut aku, kita punya dokter spesialis yang belajar di rumah sakit kita, Iya, heeh. betul. PPDS ya Iya, namanya? Iya, PPDS, PPDS. peserta pendidikan Pelatihan dokter spesialis, oke. PPDS. Rum Nah, luar biasa rumah sakit Sitanala ini iya, semakin melesat. semakin bagus. Semakin melesat, Iya, kan bagus. kita juga, Mhm mencanangkan mhm bahwa di tahun 2025 mhm. kita akan menjadi rumah sakit kelas A, Tipe A. tipe Mhm. A Sekarang kita kita. sedang menuju ke Sedang sana. menuju ke sana, Iya, melesat ke melesat ke sana. sana. Betul betul. Oke, tuh, oke. Lanjut ya. Terus Bu ya, ini kan untuk memudahkan implementasinya, Mhm core value berakhlak mhm. tersebut dibagi menjadi berapa tema sih Bu dan apa aja tuh? Mhm. Gini, itu core value berakhlak itu difokuskan, pada 3 tema perubahan budaya. Ada 3 tema Ada 3 perubahan temanya, budaya. yaitu eksekusi efektif, Mhm. lalu ada cara kerja baru, Cara kerja baru, lalu ada pelayanan unggul yang terakhir pelayanan itu. Jadi unggulan, 3 tema, 3 tema. ya. Nah, Mhm. 3 tema inilah yang menjadi visi perubahan budaya kerja Mhm. Kemenkes Kemenkes. yang, Itu dari harus Kemenkes ya Bu? ya, yang harus diterapkan di seluruh UPT. Wajib ya? Wajib Karena itu menerapkan dari Kemenkes itu dari langsung. Kemenkes. Jadi, kita sebagai insan Kemenkes Iya gitu betul, kan, insan kita Kemenkes. harus Heeh, melaksanakan, core value lalu dengan 3 tema tema perubahan iya. budaya itu. Terus ya Bu ya, Mhm. kenapa sih transformasi internal perubahan budaya kerja merupakan transformasi SDM Bu? Oke, Mbak Des, tadi saya ada yang
terlewat ya yang Iya, belum saya jelaskan. jelaskan mengenai tema perubahan budaya Iya, tema gitu. ya kan tadi Iya, ada 3 ada tuh. 3 ya, saya belum jelaskan. Mhm. Nah, 3 tema perubahan budaya kerja itu Mhm. adalah, eksekusi efektif, cara kerja baru, dan pelayanan unggul ya. Mhm. Nah, 3 tema perubahan budaya ini kalau dilaksanakan dengan baik gitu kan, Iya, internalisasi perilaku, core value, berakhlak akan segera terwujud gitu iya, kan. Di UPT-UPT vertikal maupun, eee, di UPT lainnya gitu kan. rumah Ya sakit. maksudnya kan, UPT vertikal itu adalah rumah sakit vertikal milik Kementerian Iya, yang Kesehatan, masih di bawah naungan naungan Kemenkes, Kemenkes. seperti rumah sakit kita Kita ini. ada juga, Mhm. rumah sakit lain seperti rumah sakit daerah Rumah gitu sakit kan, daerah. ada rumah sakit kabupaten, Iya, banyak. lalu ada Mhm. juga rumah sakit Pemda, Pemda. gitu. Itu tetap mereka harus melaksanakan core value berakhlak dengan, 3 tema budaya kerja ini Iya. gitu kan, Mhm. 3 tema perubahan budaya kerja Mhm. ini, gitu. Nah, 3 tema ini adalah eksekusi efektif. Iya. Eksekusi efektif itu apa gitu? Iya. Itu adalah melalui eksekusi efektif, Mhm. insan Kemenkes harus, mampu bekerja secara cerdas. Mampu bekerja Bekerja secara secara cerdas. cerdas, Iya, efektif, dan efisien gitu kan. betul. Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya itu secara optimal Betul. untuk memberikan hasil kerja yang terbaik. Kerja cerdas ya. Iya, kerja Mhm. cerdas kita. Mhm. Kita mesti mengedepankan integritas, Betul, yang kompeten, pertama itu senantiasa integritas. meningkatkan kemampuan diri, Mhm. lalu kita juga harus gesit dan cepat dalam beradaptasi terhadap segala perubahan, Iya betul, gitu. kita harus menerima ya perubahan-perubahan. Harus kita Padahal itu baik ya iya sebenarnya, tapi kadangkala kita tuh suka sulit gitu menerima perubahan, padahal itu baik untuk kita ke depannya. iya Tanggapinya dengan hal-hal yang positif ya, iya, yang baik-baik. Nanti betul kita akan menemukan titiknya, oh ini yang terbaik betul, buat kita. iya. Kadangkala kita Mhm. itu, menerimanya awal-awal kita Iya menerima kayak itu kita kebiasaan menerimanya, apa ya, iya kita iya. selalu negative thinking Iya, dulu gitu negatif kan. thinking Nah, dulu. dengan eksekusi efektif ini kita diajarkan Mhm, untuk berpikir positif. betul. Kita menanggapi sesuatu itu, kita pikir dulu positifnya Iya, gitu. Kita kesampingkan negatifnya, betul. seperti itu. Padahal itu baik ya untuk kita, untuk Iya, perubahan kita betul semua. betul, Mhm. tuh. Lalu ada cara kerja baru gitu Cara kan. kerja baru, Nah, inti dari cara kerja baru itu adalah, inovatif 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 dan dan kolaboratif kolaboratif, mhm, untuk mencapai tujuan transformasi kesehatan nasional ya, iya transformasi iya, perubahan ini betul, gitu kan, transformasi transformasi perubahan, internal Kemenkes ini mhm, gitu kan. Karena dengan begitu, Kemenkes harus menjadi organisasi pembelajar, gitu. pembelajar. Nah, organisasi pembelajar itu makanya, ada namanya LMS. Apa tuh LMS LMS itu itu? Heeh, Learning Management System. Jadi Learning Management heeh, System. nah itu organisasi pembelajarnya. Iya iya, Lalu, eee, untuk kita mhm, insan Kemenkes, kita juga harus belajar. iya, Nah, itu melalui KMS. KMS, KMS itu adalah Knowledge Management Sharing. sharing, Jadi kita betul, mengupload pengetahuan apa sih yang kita punya, iya itu iya, kita upload. Nanti orang akan belajar dari kita. benar, Nah, mencontohkan kita iya, ya, heeh, mencontohkan seperti, ini kan podcast iya kan, betul, podcast ini kita juga memberitahukan, "Oh ini loh di Sitanala ada ada OBS, mhm, OBS," gitu kan. betul, Lalu inovasi apa lagi mhm, kami? iya Oh iya, kami saya mhm. punya inovasi, bagaimana sih saya bisa mengerjakan, satu pekerjaan dengan lebih baik, lebih cepat, Iya, gitu kan. cekatan, Lebih cekatan lagi, betul. seperti itu. Iya benar, Ya. seperti itu ya pemirsa. Lalu pelayanan unggul gitu kan. Iya, Nah, eee
insan Kemenkes gitu, kita, terutama kita yang ada di Sitanala, kita tuh harus menyadari gitu kan, kita harus berorientasi pada pelayanan unggul yang didasari pada sikap empati dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Mendahulukan kepentingan Mendahulukan masyarakat kepentingan ya. masyarakat. Walaupun kita juga sebenarnya ada, tapi ngalah dulu lah ya. Ngalah dulu. Ngalah dulu. Betul. Ya kan dalam bentuk kita pelayanan gitu kan ya. Apalagi kita kan pelayanan. Iya. Keselamatan pasien, pokoknya pasien harus diutamakan lah ya, dan Betul. kita belakangan. Heeh. Penting pasien dulu ya. Iya, Heeh. betul lah. Karena itu Itu membawa nama baik rumah sakit. betul. Kita harus memberikan pelayanan. Yang Kalaupun ada permasalahan, kita harus memberikan solusi yang terbaik. Iya, gitu betul. kan. Yang terbaik dari yang paling baik. Yang paling. Lalu terkait dengan pertanyaan tadi, Iya. transformasi internal, perubahan itu budaya kerja merupakan transformasi SDM. Kenapa Iya, tuh? karena pelaku utama dari transformasi internal ini adalah insan Kemenkes, adalah kita, Iya. gitu kan. Kita. Mulai dari level tertinggi, gitu kan, dari menteri, gitu kan, menteri, sekjen, dirjen, gitu. Kalau kita di sini dari Pak Dirut sampai dengan level yang terbawah, level pelaksana, gitu. Pengambil kebijakan sampai dengan pelaksana program. Itu kita yang melaksanakan transformasi internal ini, kita yang melaksanakan perubahan ini, gitu. Nah, lalu siapa aja gitu Iya kan? kan, Pasti siapa kan gitu. aja. Siapa aja sih pelakunya Iya, gitu kan. pelakunya. Nah, Kita juga termaksud kah? kita termasuk gitu. Nah, pelaku transformasi internal Kemenkes ini itu ada 4 orang. 4 ya. orang. 4 orang gitu ya. Kita katakan 4. Ada 4. Yang pertama adalah leader of change gitu. Leader of change itu adalah pemimpin perubahan. Oh, pemimpin perubahannya Iya, nih. seluruh pimpinan gitu kan, Semua seluruh pimpinan itu adalah leader of change Iya, di unit kerjanya. di unit gitu kerja ya. masing-masing ya. Jadi leader of change ini dia harus menjadi role model. Role model. Menjadi role model untuk menjalankan setiap deskripsi perilaku dalam program perubahan budaya kerja ini, iya. gitu kan. Nah, beliau menggunakan kewenangan untuk mendorong perubahan dalam organisasi, seperti itu. Iya, Bu. Nah, lalu ada humas internal. Humas internal. Termasuk juga. Yes, kan? Humas internal. Humas internal ini memegang peran sentral dalam memfasilitasi proses transformasi internal. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa pesan-pesan yang terkait dengan perubahan bisa tersampaikan dengan baik, gitu kan. Lalu kita juga bisa memperoleh dukungan dan perubahan ini dapat dijalankan dengan efektif sesuai dengan visi dan misi transformasi internal. Itu tadi visi misinya berakhlak itu tadi, gitu kan. Lalu ada champion. Championnya. Nah, championnya ini adalah kalau champion ini adalah pembawa perubahan. Pembawa perubahan. Ya, jadi SDM pembawa perubahan gitu kan. Nah, dia itu champion itu bertugas menjadi role model juga. Role model juga dia. Nah, dia menjadi role model untuk menjalankan perilaku dalam program perubahan budaya kerja. Ya, seperti tadi itu perubahannya itu kan ada eksekusi efektif, cara kerja baru dan pelayanan unggul. Nah, champion ini harus menjadi role model, misalnya bagaimana untuk melaksanakan eksekusi efektif, lalu bagaimana menyampaikan cara kerja baru kita yang sekarang ini lebih berbasis pada inovasi dan digitalisasi. Nah, lalu kita ada juga di pelayanan unggul. Nah, bagaimana champion menyampaikan
pengembangan pelayanan, pesan-pesan ada pengembangan pelayanan, peningkatan pelayanan, dan perbaikan-perbaikan pelayanan. Betul ya. Seperti itu tugasnya. Disampaikannya dengan benar ya Bu ya. Iya, jadi Jangan memberikan contoh gitu memberikan kan. contoh. Jadi sebenarnya contoh yang untuk champion, contoh yang paling mudah Iya, gitu kan. Misalnya kita menyapa. Menyapa, mungkin kita menyapa sesama kita, sesama rekan kerja pegawai ya. gitu kan. Kalau ketemu di Kalau kita koridor, ketemu di di koridor, lift. seperti itu, seperti yang Pak Dirut sampaikan juga Iya kan, betul. kita harus menyapa gitu Iya. kan. Nah, itu champion bisa memulai gitu, bisa memulai kita menyapa mungkin kita ketemu gitu kan, gimana Iya. kabarnya? Bagaimana Senyum yang kemarin? dengan Iya, senyum. seperti itu gitu kan. Lalu kita mungkin menyapa pasien-pasien kita Betul. gitu. Karena dari senyuman pun kita bisa membawa orang itu menjadi ikut tersenyum gitu. Ikut tersenyum. Lalu umpama pasien sakit Iya. itu kan kalau kita sapa, Iya betul. atau mungkin ada keluarga pasien yang bingung gitu kan, atau pasien, "Saya mau ke poli ini, saya mesti gimana ya? Mesti Iya. kemana ya?" Gitu kan. Betul Nah, Ibu. kalau kita sapa itu kan dia juga merasa, Nggak oh segan, ya, dia nggak merasa, ragu. oh ya saya dihargai Iya ya, gitu. betul. Jadi nggak, ih kok saya nggak disapa, kok kayaknya saya nggak dianggap gitu. Iya. Betul betul. Iya. Karena dengan sapaan, dengan senyuman orang pun menjadi aware ke kita. Betul. Nah, yang terakhir untuk pelaku transformasi internal ini itu adalah seluruh insan Kemenkes. Seluruh insan Kemenkes termasuk kita Iya. pegawai RSP itu kita harus mendukung proses transformasi internal ini, perubahan budaya kerja, itu kita harus terlibat secara aktif Betul. dalam setiap kegiatan program. Serta kita bersedia untuk menerima segala konsekuensi dari Konsekuensinya kita harus pelaksanaan terima program ya. ini. Ya mungkin dalam bentuk penghargaan, Ya, ataupun apresiasi. ataupun mungkin kalau kita belum bisa berubah menjadi lebih baik gitu kan, mungkin kita ditegur Iya gitu kan betul. Jangan konsekuensinya. sampai Tapi jangan ditegur terus kita jadi baper, Iya kita betul marah, betul. terus kita nggak mau lagi Terus kita jadi gitu. bad mood. Kita jadi bad mood. Iya. Padahal dengan teguran itu membuat kita harusnya menjadi lebih baik ke Betul. depannya. Karena diyakini setiap perubahan itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Ya, dari hal-hal yang kecil. Ya, dari hal-hal yang kecil. Kita mulai dari diri kita sendiri. Lalu kemudian setelah kita memulai perubahan pada diri kita, kita bisa membuat itu perubahan itu pada unit, pada lingkungan kerja kita. Iya, betul. Setelah lingkungan kerja kita, barulah kita membuat perubahan itu kepada masyarakat. Jadi mulai diri sendiri, pada unit kerja, organisasi kita, baru kepada masyarakat. Betul Ibu. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya Ibu. Ini udah mau mampir ke OBS dengan sedikit cerita-cerita sama aku. Aku juga jadi nambah wawasan. Sama orang SDM kita harus menjadi karyawan yang disiplin dan berakhlak ya Ibu. Iya betul. Oke, terima kasih ya Ibu. Iya. Udah di tengah kesibukannya udah nyempetin datang ke OBS podcast dan sharing sama aku dan sama sahabat OBS yang ada di rumah. Sama-sama. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang perubahan budaya kerja dengan visi core values berakhlak. Semoga diskusi kali ini memberi kita semua inspirasi untuk terus beradaptasi dan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari. Sehingga transformasi budaya kerja bukan hanya menjadi visi, tetapi juga realitas. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sitanala melesat menuju Indonesia Emas 2045.